Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfi Nurjana, NIMT 2018-1098. Di sini saya akan sedikit menjelaskan hasil resumen saya tentang akidah pada kitab Tanwirul Qulub. Nah, pada kitab Tanwirul Qulub ini yang membahas akidah itu ada empat bab. Bab yang pertama yaitu ilahiyah, bab yang kedua yaitu nubuwah, bab yang ketiga yaitu beriman kepada yang gaib, bab keempat yaitu iman, Islam, ad-din, serta qada dan qadar. Nah, mari kita masuk kepada bab yang pertama yaitu ilahiyah. Pada bab ini kita diberi penjelasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sudah dijelaskan secara detail tentang sifat-sifat Allah, baik itu sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil, serta dalil akal dan dalil naklinya. Sebelum kita masuk pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, alangkah lebih baik kita mengetahui dulu makna dari sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz Allah. Yang pertama yaitu sifat wajib. Sifat wajib adalah sifat-sifat yang didasarkan akal sehat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti disifati dengan sifat-sifat tersebut. Dan sifat tersebut jumlahnya ada 20. Kemudian sifat mustahil. Sifat mustahil ini merupakan kebalikan dari sifat-sifat wajib Allah. Tentunya jumlahnya juga ada 20. Kemudian ada sifat jaiz. Sifat jaiz adalah sifat wewenang Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya ada 1. Sifat yang pertama. Sifat yang pertama adalah wujud. Artinya Allah itu ada. Kebalikan dari wujud adalah adam, yaitu tiada atau tidak ada. Berdasarkan dalil akalnya yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu wujud atau ada dan mustahil Allah itu tidak ada adalah dapat kita lihat pada alam semesta ini. Dari yang ada sampai yang tidak ada, yang bergerak sampai yang tidak bergerak, itu merupakan jika kita lihat secara mendalam, maka kita akan mengetahui bahwa yang ada di alam itu mengalami perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan tersebut tidak lain dan tidak bukan didasarkan dari wujudnya Allah Subhanahu wa taala, dari adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil naklinya itu terdapat pada Quran surat Al-A'raf ayat 54 dan Quran surat At-Tur ayat 35. Sifat yang kedua yaitu qidam, terdahulu. Maksudnya Allah itu tidak ada permulaan bagi wujudnya, yakni adanya zat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya tidak ada permulaan. Nah, kebalikan dari sifat ini adalah hudus, yaitu permulaannya wujud. Dalil akal yang menunjukkan adanya wajib sifat qidam bagi Allah Subhanahu wa taala dan mustahil sifat hudus bagi Allah Subhanahu wa taala adalah bila Allah Subhanahu wa taala tidak terdahulu, dia pasti baru dan membutuhkan pencipta yang membuatnya ada dan baru. Nah, perkara ini tasalsul, tidak berujung, dan itu batil. Kemudian dalil nakli yang menunjukkan sifat qidam bagi Allah Subhanahu wa taala itu terdapat pada Quran surat Al-Hadid ayat 3 dan Al-An'am ayat 102. Yang ketiga yaitu baqo. Allah itu kekal. Maksudnya tidak ada penghabisan wujudnya. Keberadaan zat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak berakhir atau tidak berhenti. Nah, kebalikan dari sifat pokok ini adalah fana, yaitu rusak atau berakhir. Dalil akal yang menunjukkan sifat ini adalah
seandainya zat Allah Subhanahu wa taala itu rusak dan berakhir, tentu dia adalah yang baru, sebab sejatinya qadam itu mesti adanya serta tidak akan rusak dan berakhir. Demikian pula sifatnya, jika sifatnya itu bisa rusak dan berakhir, tentu sifat-sifatnya itu adalah baru. Sementara itu Allah sudah jelas terdahulu. Nah, untuk dalil nakli yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat baqa ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 3. Kemudian sifat yang keempat itu adalah mukhalafatu lil hawadisi, yaitu berbeda dengan semua yang selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya Allah itu tidak serupa dengan makhluknya, tidak serupa dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, baik dari sifatnya, wujudnya, dan lain sebagainya. Nah, sifat kebalikan atau sifat mustahil dari sifat ini adalah serupa dengan makhluk. Dalil akal yang menunjukkan sifat ini adalah bila Allah serupa dengan sesuatu dari yang selainnya, entah itu zatnya, sifatnya, ataupun perbuatannya, tentu Allah Subhanahu wa taala juga baru seperti sesuatu yang lainnya, dan ini sungguh batil. Kemudian dalil nakli yang menunjukkan sifat ini terdapat pada Quran surat Al-Asyurah ayat 11. Yang kelima yaitu qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Artinya Allah itu tidak membutuhkan tempat atau zat yang mengadah, tidak pula membutuhkan bantuan atau amalan-amalan dari makhluknya. Kebalikan dari sifat ini yaitu Allah butuh terhadap zat atau sesuatu. Dalil akal yang menunjukkan kenyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri adalah seandainya Allah Subhanahu wa taala itu butuh tempat, berarti Allah adalah sifat. Bila Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan pada sesuatu yang lain, berarti Allah itu baru, dan itu sungguh keliru karena Allah Subhanahu wa taala adalah qidam, bersifat qidam. Dalil nakli yang menunjukkan sifat ini terdapat pada Quran surat Al-Ankabut ayat 6 dan Quran surat Fatir ayat 15. Yang sehingga dapat disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sungguh tidak membutuhkan seluruh bentuk kemanfaatan dari semua yang selain Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang menunjukkan makhluk yang berkehendak kepada jalan yang lurus. Yang keenam, yang semestinya ada pada Allah Subhanahu wa taala atau sifat wajib Allah adalah wahdaniyah atau ketidakberbilangan. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak berbilang, tidak tersusun dari bagian-bagian, tidak ada bandingannya. Nah, kebalikan dari sifat ini adalah ta'adud, berbilang. Dalil akal yang menunjukkan ketidakberbilangan Allah Subhanahu wa taala itu dalam perbuatannya, yakni kenyataan tidak ada satupun selain Dia yang bisa menciptakan. Karena keberbilangan dari suatu perbuatan berarti persekutuan, dan persekutuan merupakan aib serta kekurangan karena menunjukkan kelemahan. Adapun dalil nakli dari sifat ini terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 163 dan Quran surat Al-Anbiya ayat 22. Yang ketujuh yaitu qudrat, artinya kuasa. Kebalikannya adalah lemah atau ajzun. Kemudian yang kedelapan adalah sifat iradat, berkehendak. Kebalikan dari iradat adalah karoha, yaitu terpaksa. Yang kesembilan, sifat yang kesembilan yaitu ilmu, mengetahui. Kebalikannya yaitu jahlun, tidak mengetahui atau bodoh. Sifat ke-10 yaitu hayat, hidup. Nah, kebalikannya yaitu maut, mati.
Sifat ke-11 yaitu sama, mendengar. Kebalikannya adalah sumun, tuli. Sifat ke-12 yaitu basar, melihat. Kebalikannya adalah umyun, buta. Nah, itu tadi sifat wajib dan sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan membahas sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala itu ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, yang artinya melakukan semua yang mungkin atau tidak mungkin dilakukan. Misalnya menciptakan zat, menciptakan sifat, menciptakan tindakan, menciptakan rizki, hidup, mati, dan lain sebagainya. Adapun dalil akal yang menunjukkan sifat ini yaitu apabila Allah Subhanahu wa taala berkewajiban menciptakan segala sesuatu yang mungkin, maka sesuatu yang mungkin itu menjadi yang wajib. Apabila sesuatu yang mungkin itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, tentu mungkin itu menjadi mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh batil dan jelas-jelas sebuah kebatilan. Kemudian dalil nakli yang menunjukkan sifat jaiznya Allah ini terdapat dalam Quran surat Al-Qasas ayat 68. Nah, itu tadi dari bab yang pertama. Pembahasan yang kedua ini yaitu pada bab 2, kenabian. Pada bab 2 ini terdapat 5 subbab. Yang pertama yaitu nubuah, yang kedua yaitu para nabi dan rasul Allah yang wajib kita ketahui, yang ketiga yaitu kerasulan Nabi Muhammad SAW, yang keempat yaitu Rasulullah sebagai rahmat bagi seluruh alam ini, yang kelima yaitu mengimani kitab-kitab samawi. Nah, kita masuk pada subbab yang pertama yaitu nubuah. Di sini kita diwajibkan untuk mengimani dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus makhluknya yaitu manusia di muka bumi ini. Jadi Allah itu di dunia ini memiliki utusan yang disebut dengan nabi dan rasul. Nah, nabi dan rasul itu memiliki perbedaan. Apa sih perbedaannya? Rasul adalah laki-laki yang merdeka yang oleh Allah ditugaskan untuk menyampaikan hukum-hukum yang bersifat taklif dan wad'i kepada manusia. Sedangkan Nabi adalah laki-laki merdeka yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa syariat yang harus diamalkan namun tidak wajib untuk disampaikan. Adapun sifat-sifatnya yaitu seperti sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Nah, sifat wajib ini ada 4, begitu juga dengan sifat mustahil, seperti siddiq, benar. Kebalikannya adalah kizib, yaitu salah atau bohong. Kemudian amanah, terpercaya, dan kebalikannya adalah khianat atau tidak dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu tabligh, menyampaikan. Nah, kebalikannya adalah kitman, menyimpan. Yang keempat yaitu fatonah, cerdas. Nah, kebalikannya adalah baladah atau bodoh. Nah, untuk sifat jaiznya itu ada satu, yaitu Rasul itu memiliki sifat-sifat sebagaimana sifat-sifat manusia biasa, namun tidak sampai mengurangi derajat atau kedudukannya yang tinggi. Nah, poin yang selanjutnya yaitu para nabi dan rasul Allah yang wajib kita ketahui. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 78 sudah dijelaskan bahwa nabi dan rasul Allah itu sangat banyak di dunia ini. Namun kita tidak wajib untuk mengetahui semuanya. Yang wajib kita ketahui itu ada 25 dan ada 5 yang memiliki gelar ulul azmi atau kesabaran yang tinggi. Nah, dapat kita singkat menjadi minim, yaitu Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad SAW. Poin yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, kerasulan Nabi Muhammad SAW ini dapat dilihat dari mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad SAW, seperti dapat mengetahui masa lalu, dapat membelah bulan, kemudian memancarkan air dari
selah-selah jarinya. Dan yang mukjizat yang paling besar yaitu Al-Quran. Dan masih banyak sebenarnya mukjizat Nabi Muhammad SAW. Poin yang selanjutnya yaitu Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi semesta alam. Nah, hal ini dapat dibuktikan dari beberapa hal. Yang pertama yaitu penangguhan siksa bagi kaum kafir di alam dunia. Yang kedua yaitu peniadaan siksa bagi orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Yang ketiga yaitu peniadaan hukum-hukum syariat yang dianggap berat yang pernah diberlakukan bagi umat-umat sebelum beliau, semisal ketentuan hukum kisos dalam perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja. Poin yang selanjutnya yaitu mengimani kitab-kitab samawi. Ada 4 kitab yang wajib kita imani, seperti kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Quran surat Al-Fusilat ayat 42 ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menjaga keaslian dari Al-Quran. Nah, Al-Quran ini merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Oleh karenanya Allah sudah menjelaskan dalam Quran. Nah, Al-Quran ini juga merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Qamar ayat 32 bahwasanya Allah akan memudahkan bagi orang-orang yang akan mempelajari Al-Quran. Nah, dalam surat lain, surat Al-Qasas ayat 42 juga sudah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Al-Quran ini. Jadi Al-Quran ini tidak mungkin ada duplikat atau penyelewangan di dalamnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjaganya. Bab yang selanjutnya yaitu bab ketiga, beriman kepada yang gaib. Pada bab ini kita akan membahas sesuatu hal yang tidak masuk di akal. Nah, kita hanya mendapatkan informasi itu dari Al-Quran dan hadis. Sebab yang pertama yaitu malaikat. Malaikat diciptakan dari cahaya yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat berwujud apapun sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, malaikat ini disebut dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 173 dan Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui, seperti malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu, malaikat Mikail yang bertugas membagi rizki, malaikat Israfil yang meniup sangkakala, malaikat Israil yang menyebut nyawa, malaikat Munkar dan Nakir menanya di alam kubur, malaikat Raqib dan Atid bertugas untuk mencatat amal-amal kita di dunia, malaikat Malik menjaga di neraka, malaikat Ridwan menjaga di surga. Dan terakhir berupa tambahan ada 8 malaikat yang menjaga atau meminggul arsy. Dan pada subbab ini juga membahas mengenai Harut dan Marut. Keduanya ini sebenarnya bukan malaikat, dan keduanya mengajarkan sihir itu bertujuan yaitu terhindar dari sihir dan agar terhindar dari riba dan zina. Subbab yang selanjutnya yaitu jin. Sebenarnya jin ini sudah disebut dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan ayat 1, kemudian juga pada surat Al-Ahqaf ayat 25. Nah, jin ini sama seperti malaikat, yaitu gaib, makhluk Allah yang gaib. Namun jin ini ada yang taat, ada yang tidak taat, ada yang kafir juga, dan sebagian dari mereka juga ada yang setan. Sebab yang selanjutnya yaitu Al-Arsh, Al-Kursi, Al-Lauful Mahfud, dan Al-Kalam. Nah, Al-Arsh adalah jisim yang besar dan agung, bersifat cahaya
tinggi yang meliputi semua jisim. Nah, Al-Kursi adalah jisim yang besar nan agung bersifat cahaya, berada di bawah Al-Arsy dan di atas langit ke-7. Kemudian Al-Lauful Mahfuz. Al-Lauful Mahfuz adalah jisim bersifat cahaya yang padanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala Al-Qalam atau pena menuliskan semua yang terjadi dari awal sampai hari kiamat nanti. Kemudian ada Al-Qalam. Al-Qalam adalah jisim yang besar dan agung yang bersifat cahaya, dan Allah menciptakan Al-Qalam ini dan memerintahkannya untuk menulis semua yang akan terjadi sampai pada hari kiamat nanti. Pada poin selanjutnya membahas mengenai kematian, barzah, dan akhirat. Kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi, di mana jasad dan ruh kita akan terpisah, sehingga kita akan terputus dari urusan-urusan dunia. Hal ini sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35 dan surat Az-Zumar ayat 30. Nah, pada bab ini juga dijelaskan beberapa malaikat yang akan kita temui setelah kematian. Tidak saya ulangi lagi karena sudah saya bahas di poin sebelumnya. Pada bab kematian, barzah, dan akhirat ini kita juga diberi nasihat bahwa ada dua hal yang menjadi meringankan ketika kita sakaratul maut. Yang pertama yaitu bersifat, dan yang kedua sholat 2 rakaat di hari Jumat setelah maghrib dengan membaca surat Al-Zalzalah 15 kali. Nah, pencatatan amal semasa kita hidup itu sebenarnya bertujuan untuk agar kita terhindar dari perilaku-perilaku buruk. Karena jika kita tahu, kita yakin, kita iman bahwa malaikat itu mencatat perbuatan kita, maka kita akan lebih berhati-hati dalam berbuat. Nah, tujuan lainnya juga sebagai hujah di hari akhir. Nah, kiamat kita juga harus meyakini adanya hari kiamat. Hari kiamat merupakan suatu perkara yang pasti akan terjadi. Hal ini juga sudah tercantum dalam Quran surat Al-Hajj, Quran surat Al-Furqan ayat 11. Nah, kiamat itu diawali dengan tiupan sangkakala sampai manusia berada di dua tempat yang berbeda, yaitu surga dan neraka. Nah, kiamat ini juga tidak akan tiba-tiba terjadi, namun ada beberapa tanda-tanda, seperti tanda-tanda kecil sampai juga ada tanda-tanda besarnya. Kita masuk pada subbab yang selanjutnya, yaitu kebangkitan, mahsyar, dan juga hisab. Kebangkitan, ada hari di mana dinamakan hari kebangkitan, yaitu manusia dibangkitkan dari alam kubur dengan bentuk yang berbeda-beda. Kemudian akan ada hari yang dinamakan Al-Hasyr, yaitu manusia yang sudah dibangkitkan itu nanti dikumpulkan dan digiring kepada mahsyar dengan bentuk yang tadi. Kemudian akan terjadi al-hisab, yaitu pertimbangan, yaitu dimana kita akan ditimbang amal baik dan amal buruknya. Subbab yang selanjutnya yaitu ampunan dan siksa. Sebagai manusia biasa, kita tidak luput dari dosa dan juga kesalahan-kesalahan, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Jadi kita tidak boleh putus untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di dunia ini manusia terbagi menjadi dua, yaitu kafir dan juga mukmin. Nah, orang kafir ini adalah orang yang pasti akan masuk neraka, sedangkan orang mukmin ini akan terbagi menjadi dua, yaitu orang mukmin yang taat dan orang mukmin yang tidak taat. Orang mukmin yang taat akan pasti masuk ke surganya Allah, sedangkan orang mukmin yang tidak taat ini akan terbagi lagi menjadi dua, yaitu orang mukmin yang tidak taat dan taubat, dan orang mukmin yang tidak taat dan tidak bertobat. Orang mukmin yang tidak taat dan bertobat akan dimasukkan ke surganya Allah. Namun orang mukmin yang tidak taat dan tidak bertobat akan dimasukkan ke neraka. Namun dengan kurun waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada subbab yang selanjutnya, yaitu huru hara masyhar. Huru hara masyhar akan terjadi di semua kalangan, baik manusia biasa dan juga nabi. Tapi ada perbedaannya. Jika manusia biasa, dia akan tersiksa oleh panasnya matahari yang sejengkal. Di padang masyhar akan tercebur dengan keringatnya sendiri dan siksa-siksa yang lain. Namun nabi dan malaikat akan merasakan kedahsyatan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Subbab yang selanjutnya yaitu membahas mengenai timbangan amal. Nah, timbangan amal ini nanti berfungsi untuk menimbang amal kita, amal yang baik dan juga amal yang buruk. Nah, timbangan amal ini sudah tercantum dalam Quran surat Al-A'raf ayat 8-7 dan Quran surat Al-Anbiya ayat 47. Nah, dalam satu tangkai neraca ini akan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu yang sebelah kanan, yang itu untuk timbangan amal baik kita yang bercahaya dan bersih. Kemudian timbangan yang sebelah kiri yang untuk timbangan amal jelek kita, dan itu terlihat hitam, dan yang sebelah kiri akan terlihat hitam, itu untuk timbangan amal buruk kita. Nah, tujuan dari adanya timbangan amal ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengetahui tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab yang selanjutnya membahas mengenai telaga Nabi Muhammad SAW atau Al-Hud. Nah, telaga ini adalah salah satu hal yang wajib kita yakini keberadaannya. Di dalam hadis Sahih Al-Bukhari dan Muslim mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, telagaku seluas perjalanan 1 bulan, kedua sisinya sama, airnya lebih putih dari susu, baunya lebih wangi dari misik, dan gayungnya lebih banyak dari bintang-bintang di langit. Barang siapa yang minum darinya seteguk saja, dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Nah, di sini yang tidak mendapatkan minum dari telaga itu adalah orang-orang kafir dan juga sedangkan orang-orang kafir tidak diizinkan untuk meminum. Bab selanjutnya adalah sirot atau jembatan. Nah, jembatan yang dimaksud adalah titian panjang yang terbentang di atas neraka jahanam yang menghubungkan antara padang mahsyar dengan tempat undakan pertama tangga menuju surga. Nah, ada yang mengatakan bahwa luas jembatan ini atau panjang jembatan ini 300 tahun, yaitu 100 tahun menaik, 100 tahun menurun, dan 100 tahun mendatar. Ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa panjangnya adalah 15.000 tahun perjalanan. Kebenaran adanya jembatan ini
dicantumkan dalam Quran dan hadis, seperti dalam firman Allah Quran surat Al-Baladah ayat 11. Bab yang selanjutnya adalah sungai-sungai atau Al-Kautsar. Di antara hal lain yang harus kita yakini yaitu sungai-sungai ini atau Al-Kautsar, yaitu telaga yang ada di dalam surga, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Kautsar. Nah, di dalam hadis Ibnu Umar disebutkan juga Al-Kautsar adalah sungai yang ada di sungai. Kedua tepiannya dari emas, tempat alirannya adalah intan dan mutiara, lumpurnya lebih wangi dari misik, airnya lebih manis daripada madu, dan warnanya lebih putih daripada susu, dan lebih sejuk daripada es. Poin selanjutnya adalah syafaat. Kelak pada hari kiamat Rasulullah SAW akan memberi syafaat. Nah, syafaat ini akan diberikan kepada kaumnya kecuali orang-orang yang sombong. Neraka merupakan tempat atau rumah penyiksaan balasan bagi orang-orang yang berbuat jelek selama di dunia, atau tempat penebusan dosa. Nah, hal ini tercantum dalam Quran surat Al-Tahrim ayat 6 dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW tentang neraka. Neraka ini juga menjadi tempat abadi bagi orang-orang kafir. Nah, dalam kitab ini juga disebutkan ada dua golongan orang yang selamat dari neraka dan juga ada dua golongan orang yang tidak selamat dari neraka. Nah, neraka ini memiliki 7 tingkatan. Tingkatan pertama adalah neraka jahanam yang dihuni oleh kaum mukmin yang memiliki dosa-dosa. Di bawahnya ada neraka Laza yang diperuntukkan untuk kaum Yahudi. Kemudian di bawahnya lagi ada Utama yang disediakan untuk orang-orang Nasrani. Di bawahnya lagi ada neraka As-Sa'ir yang diperuntukkan untuk kaum Sabi'in. Kemudian di bawahnya lagi ada neraka Sakor yang diperuntukkan kepada orang-orang Majusi. Dan yang paling bawah adalah dan di bawahnya ada Al-Jahim, disediakan untuk para orang-orang yang menyembah berhala. Dan yang paling bawah adalah neraka Hawiyah untuk orang-orang munafik. Subbab yang selanjutnya yaitu surga. Surga keberadaannya wajib kita yakini. Kenyataan ini ditegaskan dalam Quran surat Al-Maryam ayat 63 dan hadis Rasulullah SAW. Surga berada di atas langit ke-7, sedangkan neraka berada di bawah bumi ke-7. Surga terdiri dari beberapa tingkatan juga. Yang paling sempurna atau yang paling utama adalah surga Firdaus. Itulah surga yang paling tinggi. Atapnya Al-Arsh Ar-Rahmah, dan dari Arsh itu mengalir sungai-sungai. Nah, sungai-sungai itu mempunyai beberapa nama, yaitu Jannatul Ma'wa, Jannatul Qud, dan lain sebagainya. Bab yang selanjutnya yaitu memandang wajah mulia sang kekasih. Nah, di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan hambanya yang beriman dengan memberi mereka kesempatan untuk melihat wajah mulianya dengan mata kepala setelah mereka masuk surga dan sebelumnya. Tetapi mereka melihat wajahnya tanpa bagaimana dan seperti apa. Al-Quran dan hadis telah menegaskan kenyataan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhanlah mereka melihat. Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Nah, Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan
di malam purnama. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam Sahihnya. Yang serupa dari hadis ini yaitu penglihatan, yakni tiada keraguan dan kesamaran dalam penglihatan. Yakni tiadanya keraguan dan kesamaran dalam penglihatan, bukan menyerupai objek penglihatan. Sungguh Allah tidak bisa diserupakan dengan sesuatu pun selain Dia. Nah, dalil akal tentang mungkinnya melihat Allah itu karena melihat merupakan salah satu bentuk ketersinggungan dan ilmu sebagai objek yang melihat. Nah, bab yang keempat ini kita akan membahas mengenai iman, Islam, ad-din, serta qada dan qadar. Nah, subbab yang pertama yaitu iman. Iman itu apa sih? Iman adalah membenarkan dengan hati, yaitu tunduk dan patuh menerima perkara yang niscaya dari agama Sayyidina Muhammad SAW. Nah, sang pemangku syariat membuat penanda bagi hal-hal yang ada di dalam hati seseorang, yaitu dengan ikrar bil lisan, yaitu pernyataan secara lisan. Jadi sesuatu hal yang ada di hati harus diucapkan. Nah, iman di sini akan menjadi modal kebahagiaan dan keselamatan di akhirat kelak. Sebab yang kedua yaitu Islam. Islam adalah merealisasikan tunduk dan patuh pada semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, inti dari Islam ini adalah pengucapan dua kalimat syahadat. Adapun syarat-syarat dari ikrar ini atau syahadat ini ada beberapa. Yang pertama harus diucapkan dengan lisan. Nah, ini ada khilaf dari ulama yang mengatakan harus diucapkan dengan lisan dan ada yang tidak harus diucapkan dengan lisan. Yang kedua yaitu tertib. Yang ketiga yaitu harus bali. Nah, orang yang mengucapkan juga harus sesuai dengan dirinya sendiri, jadi tidak boleh paksaan dari berbagai pihak. Syarat yang terakhir yaitu dia harus mengucapkan sekaligus memaknai di dalam hatinya. Subbab yang ketiga yaitu ihsan. Ihsan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala dan Allah melihat kita. Nah, orang yang ada pada tahap ini akan sangat berhati-hati dan menghindari dari segala hal kejelekan. Bab yang selanjutnya yaitu agama. Agama di sini dimaksudkan adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Di sini juga dijelaskan bahwa jika ada orang yang menghina agama, dia termasuk dari orang-orang yang keluar dari agama Islam. Nah, secara tidak langsung dia akan putus hubungan dengan istrinya. Di sini Imam Syafi'i dan Imam Maliki berbeda pendapat. Jika Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika orang itu mengucapkan dua kalimat syahadat atau bertobat ketika masa iddah istrinya, maka hubungan keduanya akan kembali atau akan rujuk tanpa harus melakukan ijab kabul. Jika Imam Maliki dan Imam Hanafi berpendapat bahwa keduanya harus tetap melakukan ijab kabul dan harus dengan mahar yang baru. Subbab yang terakhir yaitu qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala dari zaman ajali yang tidak dapat dirubah. Nah, ini bersifat zat, sedangkan qadar adalah perwujudan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala yang bersifat af'al. Pada bab ini juga ada tambahan yaitu pencerahan batin. Ada 6 kategori orang yang meladang akhirat dan menempuh jalan rohani untuk mencapainya, yaitu ahli ibadah, ilmuwan, pelajar, penguasa, kaum pekerja profesional, dan muwahhid yang tenggelam dalam keesaan Zat yang Maha Kuasa. Itu tadi bab akidah dalam kitab Tanwirul Qulub.
Apabila ada salah kata atau salah pemahaman, tidak lain dan tidak bukan itu berasal dari saya sendiri karena minimnya pemahaman dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.